Eh, Polisi Satwa ini berdiri tanggal 4 Juli tahun 59. Praktis sekarang kita sudah berumur kurang lebih 66 tahun. Ini jelang ulang tahun kita yang ke-67 nanti pada bulan Juli tanggal 4. Pada saat itu memang Polisi Satwa ini berkembang sampai dengan sekarang ini, dan kami sekarang ini memiliki dua detasemen di kepolisian Polres Satwa ini. Yang pertama detasemen Kinen atau detasemen anjing, dan yang satu detasemen Turangga atau kuda. Di tahun 2025 kemarin, 2025 kita sudah melakukan banyak hal, termasuk perbantuan pada saat bencana. Nah, terkhusus yang paling update adalah bencana yang terjadi di Cisarua, kemudian yang di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian mundur ke belakang lagi, bahkan kita membantu pelacakan dengan kinen kita yang berkemampuan kadaver. Kita melaksanakan perbantuan dengan Basarnas di Myanmar dan di Turki. Tentu saja di 2026 ini kita berharap bahwa kejadian-kejadian yang sudah, kita tidak pernah berdoa untuk terjadi bencana, namun apabila terjadi kami siap untuk melakukan tindakan-tindakan, melakukan pelacakan, pencarian dan segala macam. Kinen kami total sampai dengan sekarang sekitar 528 ya. Di tempat kami ada sekitar 81 ekor untuk kinen. Kemudian kudanya di tempat kami ada 20. Nah, ini juga kita ke depan di pertengahan tahun nanti kita akan juga impor kembali itu kuda, karena kuda kita berasal dari Belanda. Dia jenis Wembrit. Rencana kita di bulan April ini kita akan berangkat ke Belanda untuk sortir mengambil kuda tersebut. Termasuk kinen. Ya, kinen kita juga berasal rata-rata rasnya dia adalah Belgian Malinois. Ini yang sampai dengan saat ini kita tengarai, contohnya ada di belakang ini. Ini ras Belgian. Kenapa kita memilih itu kinen tersebut? Kinen tersebut mempunyai kemampuan outdoor yang kuat. Kemudian daya intelijen dia juga tinggi. Nah, pada saat kami beli dari sana, kemudian kita latih dan kita lakukan sampai dengan saat ini, mereka sangat membantu. Dan dia mempunyai 5 kemampuan. Ya. Kemampuan yang pertama, kemampuan di bidang pelacakan narkotika, bahan peledak, kemudian pelacakan kriminal umum. Ya. Kemudian umum ini termasuk pencarian tersangka, kemudian kasus pembunuhan dan segala macam itu. Kemudian yang keempat, SAR, Search and Rescue. Ini itu pun dibagi 2, ada yang USAR dan ada yang SAR. Ini juga kemampuan USAR itu untuk mencari korban-korban di dalam kebencanaan yang masih hidup. Nah, kemudian yang korban yang sudah meninggal kita cari dengan kemampuan kadaver. Yang berikutnya Dalmas. Dalmas ini untuk pengendalian massa. Banyak di beberapa tempat di polda-polda wilayah kita yang kita lakukan pada saat melayani pengunjuk rasa, itu kita menggunakan kinen. Ini cukup efektif karena memang kinen kita memang bisa menyerang, kita terus perintah, dan dia juga bisa mengendalikan. Kita juga melakukan edukasi di tempat kami ini. Di sini di depan kami kita ini ada gedung Transnational Lloyd's Indonesian Police, ya, Transnational Indonesia Animal Police. Itu kita ada simulator kuda di dalam. Kemudian ada museum kinen, berbagai kinen kita ada pertunjukan situ. Kemudian kita juga ada atrium theater. Jadi kalau ada anak-anak SD, SMP, TK bahkan di hari Rabu biasanya, hari Rabu dan Kamis itu mereka diberi kesempatan untuk datang. Bahkan anak-anak kita kenalkan dengan ini kinen-kinen kami yang rata-rata kinen kami itu sebenarnya baik, jinak. Karena dia kinen pekerja ini memang khusus untuk misalnya narkotika, yang punya kemauan narkotika, dia memang khusus untuk narkotika. Pada saat dia mencari itu barang, dia dengan menggaruk-garuk itu, kemudian gonggong juga kadang-kadang. Nah, itu nyatakan dari situ ada yang pada saat
sudah dan seperti bermain. Jadi kalau sudah ada seperti itu, kemudian kita lempar mainannya dia bermain, memberikan reward kepada dia, dan itu hasil pada saat kita cek biasanya ada seperti itu. Dan rata-rata 99% itu pasti ada. Nah ini kemampuan pelacakan, kemampuan mendeteksi, kemampuan untuk mencari ini kinen ratusan kali, bahkan ribuan kali kemampuan lebihnya daripada kita. Nah itu yang kenapa sampai dengan sekarang Polisi Republik Indonesia masih menggunakan kinen untuk melacak sesuatu. Ya, kami pada saat melaksanakan pembagian tentu saja diklasifikasikan kepada wilayah yang kriminalnya banyak, kemudian yang overload, kemudian kita berikan sedikit untuk yang wilayah termasuk juga mulai saat ini kita sudah mulai intensifkan untuk di perbatasan-perbatasan Polda atau Polres perbatasan. Kita akan cover dengan kemampuan terutama di bidang narkotika. Karena apa? Kita ngarai bahwa di daerah timur misalnya di Papua itu ada yang namanya SCO. SCO itu adalah wilayah pelintasan ganja terbesar. Nah, itu sulit dilacak kalau tidak dengan hal-hal yang. Nah ini kita juga sudah turunkan kinen kami dan kita berikan kepada Polda Papua untuk bisa dipergunakan, dimanfaatkan di pos-pos di SCO misalnya di satu tempat itu. Ada di Kalimantan juga ada, di Sumatera Utara juga ada. Nah itu kira-kira komposisi pembagiannya, dan bahkan di Jawa itu di tingkat kabupaten Polres juga ada beberapa unit kinen yang ada di sana. Ya memang kebutuhan akan kinen ini kan pekerja khususnya itu spare waktunya kan di antara 2 sampai 8 tahun untuk usia 8 tahun itu. Kalau di kinen kan dikalikan 7 kalau manusia, berarti kan 56 tahun di 8 tahun. Tapi karena perawatan di kami juga bagus, kemudian intensitas pekerjaan walaupun itu di angka 2 sampai di 6 itu dia tinggi, tapi pada saat nanti dia menjelang ke 10 tahun kita udah mulai kurangi pekerjaan dia. Nah dia ini karena memang perawatan, jadi kami merawat kinen ini sangat, kalau dibilang zaman sekarang ini level sultan. Kenapa? Ya kita punya kandang kami luar biasa. Kami punya rumah sakit juga yang 24 jam ngawasi mereka ini. Ya saya pastikan kepada dog lover, teman-teman animal, bahwa untuk perawatan yang terbaik ya ada di Polsatwa ini. Gitu. Turangga kan kedepannya kita ada penambahan ini, ada sekitar 30 ekor ya. Ini juga kita sudah menyiapkan kandangnya, menyiapkan ahli-ahli tentang turangga ini, kuda ini, sehingga nanti pada saat dia datang sudah kita latihan. Kami punya sarana kita untuk pelatihan juga ada di sebelah itu. Jadi termasuk juga yang mengawaki nantinya. Kami juga dari mulai sekarang sudah mulai kita latih, sehingga pada saat dia datang sudah kita ready, siap untuk melayani. Nah, tugas kita memang di protokoler ya, di beberapa tempat. Kemudian juga di edukasi juga beberapa kali kita melayani seperti di Depok ini pada Car Free Day, ya. Kemudian di HI, kemudian di beberapa event-event kegiatan termasuk Nyepi yang akan datang ini permintaan dari pemerintah daerah untuk kita ikut meramaikan dengan berkuda. Tujuan kita mengedukasi masyarakat ya, terutama dari usia dini ya. Anak-anak kita ini kan era sekarang ini kan sudah mulai berkurang itu menyayangi hewan. Ini juga salah satu upaya kita untuk membangkitkan aura daripada anak-anak kita ya, kita mengedukasi itu. Bahkan di beberapa event kegiatan itu kinen dan turangga kita ini bisa menyembuhkan loh. Mereka bisa sebagai sarana. Termasuk kita beberapa kali ke tempat-tempat sekolah difabel. Ini termasuk juga pramuka yang waktu di Cibubur itu ada pramuka difabel seluruh Indonesia. Kami datang ke sana. Tentu saja setelah pasca pensiun itu perlu juga saya sampaikan bahwa tidak ada syarat, tidak ada satupun sejarah semenjak kita berdiri bahwa kinen kita disuntik mati.
pada saat dia sudah selesai bekerja umur 8 atau 10 tahun, kemudian kita tidak menggunakan itu, kemudian disuntik, itu tidak ada. Di Polsatwa tidak menganut itu. Nah, salah satu cara untuk bagaimana supaya dia tetap kesejahteraannya terjamin, welfare animal ini menjadi baik, itu adalah diadopsi. Nah, orang pertama yang akan kita berikan kesempatan untuk mengadopsi adalah pawang. Kenapa? Pawang sudah bergaul lama mereka ini. Mereka udah bonding, sudah memang kayak anak sama bapak. Mereka udah bonding. Bisa dibayangkan seorang yang merawat dia lama, kemudian tuanya itu disia-siakan. Coba, apabila pawangnya tidak mampu karena sesuatu hal, kita akan tawarkan kepada orang lain, masyarakat yang quote and quote dia mampu yang pertama, kemudian dia punya fasilitasnya, punya kandang yang kandang juga tidak cuma 1 meter kali berapa, tidak cuma cukup memadai, kemudian juga mereka di lapangan luas bermain. Ini juga syarat daripada mengadopsi kinen kami, aturannya sangat panjang dan itu kan kita betul-betul akan kita inspeksi betul bahwa si pengadop itu betul-betul mampu dan terutama dog lover. Ya, nah, oke.